Museum Peta atau Museum Pembela Tanah Air adalah museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada mantan tentara peta atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara Indonesia. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor, bangunan ini merupakan tempat tinggal para pengawal dan pegawai Gubernur Jenderal di masa kolonial. Dan bangunan ini memiliki luas sekitar 13 hektar. Gedung yang difungsikan sebagai museum ini dibangun pada tahun 1745 oleh tentara Kenil dengan gaya bangunan Eropa. Pembangunan tersebut menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 tahun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Desember 1995. Saat memasuki museum ini, pengunjung akan disambut dengan patung Jenderal Sudirman di sisi kanan, sedangkan pada sisi kiri akan terlihat sebuah tank. Patung Jenderal Sudirman tersebut diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2010, sekaligus bertepatan dengan diserahkannya monumen dan museum peta oleh Yayasan Peta Bogor kepada pemerintah dan selanjutnya pengelolaan diserahkan kepada TNI Angkatan Darat. Setelah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda menjadikan komplek itu sebagai asrama bekas tentara Batalion ke-19 Kenil. Pada masa Jepang, bangunan itu dan beberapa bangunan lain di kompleks yang sama dijadikan tempat pendidikan tentara peta, tentara sukarelawan bentukan Jepang. Seperti di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang lain, Jepang membentuk pasukan pribumi di Jawa dan Sumatera dikenal dengan Gyugun untuk mengatasi kekurangan pasukan dalam Perang Pasifik. Untuk menyamarkannya, Jepang membuat skenario seolah-olah pendirian pasukan pribumi itu merupakan permintaan rakyat Indonesia sendiri. Menurut Soekarno, ketika komando tertinggi Jepang meminta bantuan untuk membuat pasukan sukarela pribumi, dia langsung mengajukan gagasannya. Pasukan itu bukan semata harus ditanamkan rasa benci terhadap sekutu, tapi juga rasa cinta tanah air. Jepang menyetujuinya, dan Soekarno memilihkan orang-orangnya. Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang akhirnya mendirikan Pembela Tanah Air pada 3 Oktober 1943 dengan berbekal Undang-Undang Nomor 44. Tentara ke-16 mempercayai tugas itu pada BEPAN atau Badan Intelijen Tentara ke-16. Dalam pendidikan di Bogor, Jepang lebih menekankan semangat kepada para calon perwira yang datang dari beragam kalangan di daerah Jawa. Olah fisik porsinya lebih banyak ketimbang teknik dan pengetahuan militer. Latihannya dilakukan tiap hari dan sangat keras. Mantan perwira peta yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, yaitu Soeharto, pernah menggambarkan betapa kerasnya latihan di sana. Kami terus-menerus melakukan latihan militer, teori, dan latihan semangat dari jam 5:30 pagi sampai tengah malam. Latihan yang diberikan kepada komandan peleton yang akan memimpin pasukan di garis depan benar-benar sangat keras, ujarnya sebagaimana dikutip David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba. Jepang membagi 3 pangkat untuk perwira peta, Daidancho untuk komandan batalion, Shodancho untuk komandan kompi, dan Sodancho untuk komandan peleton. Setelah dari Museum Peta, kita beralih ke Kebun Raya Bogor. Luas kebun ini mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari hutan buatan atau taman buatan yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1474 sampai 1513 dari Kerajaan Sunda. Sekarang kita memasuki Museum Zoologi yang masih terdapat di Kebun Raya. Museum Zoologi ini memiliki koleksi yang berkaitan dengan dunia satwa seperti berbagai spesimen yang diawetkan maupun fosil hewan. Awal berdirinya Museum Zoologi Bogor merupakan laboratorium zoologi dengan nama Landmau Zoologist Laboratorium yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1984. Laboratorium ini didirikan sebagai sarana penelitian yang berkaitan dengan pertanian dan zoologi. Tempat koleksi museum ini memiliki 24 ruangan koleksi dan baru ditempati pada 1997 dengan pembangunan yang didanai dari dana hibah Bank Dunia dan Jepang. Koleksi ilmiah yang dimiliki museum ini meliputi kategori antara lain yang pertama mamalia, jumlah koleksi 650 jenis, terdiri dari 30.000 contoh binatang. Kedua, ikan. Koleksi berbagai jenis ikan terdiri dari 12.000 jenis yang diwakili oleh 140.000 contoh binatang. Ketiga, burung. Jumlah seluruhnya 1.000 jenis, meliputi 30.762 contoh binatang. Keempat, reptil dan amfibi. Koleksi yang tersimpan tercatat 763 jenis dari 19.930
7 contoh binatang. Yang kelima, moluska. Tercatat 959 jenis. Yang keenam, serangga merupakan kelompok binatang paling banyak. Tercatat 12.000 jenis, dan invertebrata terkumpul 700 jenis.